Email ini dikirim oleh Ana. Hai Radio Cinta, perkenalkan aku Ana dari Salatiga. Hari ini aku ingin berbagi cerita yang mungkin terdengar seperti drama sinetron. Tapi inilah kenyataan yang aku jalani. Bersama seseorang yang dulu bahkan tak pernah aku pikir akan jadi bagian hidupku, Tony. Pertemuan pertama kami terjadi di tahun 2019. Kami sama-sama ikut pelatihan nasional dari kementerian tempat kami bekerja. Aku di bidang legal, Tony di bagian sistem informasi. Kami satu tim kecil yang dalam proyek yang sama. Dan sejak hari pertama, entah kenapa, kami seperti kutub yang saling tolak. Aku menganggap Tony terlalu kaku dan terlalu banyak ngatur. Sementara dia bilang aku terlalu cerewet dan terlalu perfeksionis. Kami sering debat dan bahkan kadang membuat suasana kelompok jadi tegang. Teman-teman kami malah sering godain. Hati-hati, yang sering berantem biasanya jodoh. Aku selalu menanggapi dengan tertawa sinis. Amit-amit, begitu kataku. Dan Tony, dia cuma geleng-geleng sambil bilang, maaf, bukan tipe saya. Waktu berlalu. Setelah proyek selesai, aku kira hubungan kami akan berhenti di sana. Tapi ternyata tidak. Kami beberapa kali masih diundang dalam forum-forum kerja yang sama. Dan entah sejak kapan, aku mulai melihat sisi lain dari Tony. Di balik kekakuannya, ternyata dia sangat peduli. Dia selalu jadi orang pertama yang menolong saat ada rekan kerja kesulitan. Dia bukan tipe yang manis dengan kata, tapi perbuatannya konsisten. Dan rupanya, tanpa aku sadari, perubahanku juga dilihat oleh Tony. Dia pernah bilang padaku, aku baru sadar, kamu bukan cerewet, kamu cuma perfeksionis karena kamu peduli. Tahun 2021, saat pandemi melonggar dan acara kantor mulai digelar tatap muka lagi, kami bertemu di Jakarta dalam sebuah forum besar. Saat itulah Tony mendekat, dengan cara yang tidak biasa, tenang, penuh pertimbangan, dan tidak melebih-lebihkan apapun. Ia bilang ingin mengenal lebih jauh. Aku kaget, tapi juga tersenyum. Hubungan kami berjalan pelan tapi dalam. Tak ada gombalan, tak ada drama. Yang ada hanya dua orang yang dulunya saling menghindar, kini justru saling mencari makna. Kami sering tertawa jika mengingat betapa dulu kami saling ilfil. Tapi begitulah takdir ya. Tahun 2025, tepat di hari ulang tahunku yang ke-30, Tony melamarku. Ia datang bersama keluarganya dengan cincin yang sederhana tapi penuh makna. Aku tak butuh janji yang muluk-muluk, karena aku tahu dia sudah membuktikannya dengan sikap dan kesetiaan selama ini. Kini, kami tak terpisahkan. Dulu aku ingin lari sejauh mungkin darinya. Sekarang, aku tak ingin sehari pun tanpa dia di sisiku. Terima kasih Radio Cinta, sudah menjadi rumah bagi cerita-cerita cinta yang unik seperti ini. Semoga kisahku bisa jadi pelajaran bahwa kadang orang yang kamu pikir paling kamu benci, justru yang paling kamu butuhkan. Salam cinta, Ana. Kita sering menilai seseorang dari kesan pertama, bahkan menutup hati hanya karena perbedaan cara pandang. Tapi cinta punya caranya sendiri untuk menunjukkan siapa yang benar-benar layak dipertahankan. Dari Ana dan Tony kita belajar, kadang cinta bukan tentang cocok sejak awal,
tapi tentang tumbuh dan saling memahami seiring waktu. Jangan terlalu cepat menilai, bisa jadi orang yang hari ini kamu hindari adalah orang yang suatu hari nanti akan kamu genggam erat. Kalau kalian punya cerita tentang cinta dan ingin dibacakan, silakan kirimkan ke email kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita cinta yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus untuk kalian. Radio Cinta, tempat cerita berlabuh dan hati bersuara. Kita dulu sering saling benci, pandangan sinis, kata pun nyinyir. Kamu bilang aku ribet sekali, aku bilang kamu kaku, tak bisa cair. Tapi waktu punya caranya merubah yang asing jadi istimewa. Dari debat kecil yang dulu biasa, kini jadi candaan tiap pagi kita. Dulu ogah, sekarang tak bisa pisah. Yang dulu ku hindari, kini ku jaga. Bukan karena cinta yang mewah, tapi karena kamu ada setiap langkah. Kamu lihat aku lebih dari drama. Kita tumbuh bukan karena rencana, tapi karena hati tak bisa berdusta. Dulu ogah, sekarang tak bisa. Cinta yang hadir karena tulus yang tak habis. Kita bukan dongeng yang instan bahagia.
terus bercerita, menjaga